Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dirgantara STMT. Saya merupakan dosen dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi prasyarat pernyataan diri dosen dalam unduk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita kenal dengan PDD UKT bidang pengajaran. Mata kuliah saya yang saya ampuh di program studi Elektro merupakan mata kuliah sistem pengajaran adaptif. Di mana kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki 2 SKS dan mata kuliah pilihan untuk konsentrasi sistem kendali dan robotika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan dari sistem kontrol di mana lebih mengutamakan pada sistem kontrol yang berhubungan dengan lingkungan dengan menerapkan learning machine, model reference, PID maupun FASI pada bidang rekayasa teknik elektro. Dalam penyampaiannya, saya selalu menyampaikan capaian mata kuliah pada setiap topik bahasan yang sudah sesuai dengan RPS dan telah diberikan pada pertemuan pertama. Nah, untuk pendekatan pembelajaran yang saya pakai adalah student center learning yang berpusat kepada mahasiswa, di mana pada akhir pembelajaran saya menggunakan metode assessment. Untuk penilaian, saya sebagai dosen pengampu menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait penilaian dan presentasi seperti kehadiran 10%, untuk tes 20%, diskusi 10%, UTS dan UAS 30%. Berikut merupakan perkuliahan luring yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah sistem pengaturan adaptif, di mana untuk materi kita hari ini mengenai sistem kendali adaptif fungsi ganda. Oke, sebelum saya menjelaskan materinya, tolong teman-teman perhatikan. Di sini kita punya 3 capaian lulusan, namun pada materi ini kita akan memakai CP4, yaitu kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan, menganalisis masalah di bidang teknik elektro. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan CPMK, itu ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu merancang perancangan pada suatu plan pada sistem kendali adaptif. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan, artinya kalian dapat menerapkan materi yang sudah diberikan pada pertemuan hari ini. Oke, kita masuk sedikit mengenai pertemuan kemarin. Kita bicara tentang pengertian dan karakteristik. Kalau kita berbicara tentang sistem adaptif, itu gambaran kita adalah sebuah lingkungan atau sebuah sistem di mana sistem itu dapat berubah atau mengikuti kondisinya. Sebagai contoh, pada saat kita masuk ruangan ini, AC dapat menyala secara otomatis. Jumlah peserta yang ada di sini, jumlah mahasiswa yang masuk dalam perkuliahan hari ini, itu akan mempengaruhi suhu AC. Sebagai contohnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sistem kendali ini bekerja, maka ada karakteristik yang harus diperhatikan, ada 4. Dalam membuat sistem kendali adaptif, yang pertama adalah fleksibel, di mana mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ada opening, atau di sini mencari cara terbaik untuk beroperasi. Ada feedback, ada umpan balik, ada learning, ya kan? Dia dapat belajar. Nah, dari 4 karakteristik ini, apa yang membedakan antara sistem kontrol adaptif? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan?
Oke, masih kebingungan. Sebagai contoh, di sini ada sifat sistem, ada contoh aplikasinya. Kita bisa melihat di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah sistem kontrol otomatis seperti pengaturan suhu di AC, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ada robot, bagaimana robot menyesuaikan gerakan. Ada sistem keuangan, di mana sistem keuangan ini berbasis algoritma trading, ya kan? Ada sistem pembelajaran, di mana di sini contohnya adalah platform pendidikan yang menyesuaikan materi berdasarkan kemajuan siswa. Nah, setelah kita mengetahui contoh ini, kalian sudah mempunyai gambaran. Nah, kemudian ada yang namanya sifat, ya kan? Ada yang namanya sifat, di mana sifat ini ada interaksi, ada tujuan, ada kompleksitas, ada dinamika. Apa itu interaksi? Interaksi merupakan sebuah komponen yang saling berhubungan, saling keterkaitan. Jadi seperti saya berbicara dengan kalian, artinya nanti ada feedback, ada umpan balik, baik itu pertanyaan, baik itu sanggahan, dan lain sebagainya. Ada tujuan, artinya sistem ini mempunyai tujuan. Sebagai contoh, kita masuk ke kelas ini, tujuannya adalah mempelajari tentang sistem kendali adaptif. Ada kompleksitas. Di sini ada banyak komponen yang terkait, seperti kalau dicontohkan yang pertama adalah di mana materi ini ada perhitungan, ada algoritma, ya kan? Ada pemrograman. Itu. Ada dinamika. Dinamika ini mempelajari tentang perilaku. Berarti setelah kita tahu kondisi lingkungannya, nah kita akan menerapkan kendali adaptif itu dalam bentuk sebuah sistem. Nah, ada 2 sistem yang kita pelajari di sini, ada open dan ada close. Kalau kita bicara open, artinya tidak ada umpan balik. Sebagai contoh, saya mau pergi makan. Setelah saya makan, sudah selesai, saya tidak kembali ke kelas, ya kan? Kalau sistem close, saya pergi makan. Setelah saya pergi makan, saya kembali ke kelas untuk melanjutkan materi. Artinya masih ada umpan balik di sini. Nah, definisi open kita bisa lihat di sini ada sistem yang tidak menggunakan feedback untuk mengontrol output. Artinya outputnya sudah. Kalau sudah selesai makan, sudah, saya pulang. Selesai. Nah, kalau close itu ada feedback, menggunakan feedback untuk mengontrol output. Sebagai contoh, kalau di rangkaian elektronika, misal saya menginginkan outputnya itu motor ini berputar dengan kecepatan 500 rpm. Sebelum dia mencapai kondisi 500 rpm, maka dia akan kembali lagi sampai dengan kondisi dia 500 rpm. Itu ada contoh dan ada syaratnya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Yo. Kapan dan bagaimana kita bisa menggunakan algoritma dalam kontrol adaptif? Oke, kapan dan bagaimana kita menggunakan algoritma dalam kontrol adaptif? Ingat, kalau kita berbicara kontrol adaptif itu sebuah sistem yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pertanyaan saya sekarang adalah, sebagai contoh, ada 2 jenis makanan. Ada makanan A dan B, ada nasi goreng dan ada mie. Nah, nasi goreng dan mie itu mempunyai rasa yang berbeda. Kapan kita harus memilih nasi goreng, kapan kita harus memilih mie? Itu sebagai contoh. Kembali lagi ke kasus ini, kapan kita harus menggunakan algoritma? Algoritma itu diperlukan untuk membuat sistem itu jadi lebih stabil. Kalau kita perhatikan di sini tadi, ya kan, ada interaksi, ada tujuan, ya kan. Tujuannya adalah kita menginginkan hasilnya itu lebih baik. Sebagai contoh, saya punya 5 sensor suhu yang saya letakkan di ruangan ini, di mana 5 sensor suhu itu pasti akan mendeteksi suhu yang berbeda. Kenapa Pak berbeda? Di tempat AC
di tempat kipas angin di depan saya, ini kan pasti suhunya berbeda. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai yang sama? Ya kan? Bagaimana kita mendapatkan nilai yang sama ini sehingga kita bisa menggerakkan atau AC ini dapat bekerja dengan otomatis, menyesuaikan kondisi lingkungan. Nah, artinya ada interaksi, ada tujuan, ada kompleksitas. Kompleksitasnya tadi ada banyak sensor, kemudian ada dinamika. Perilakunya kita bagaimana. Nah, algoritma itu merupakan sebuah cara kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Artinya, setelah kita tahu sistemnya itu mempunyai karakter hanya dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, di lingkungan ini ada kompleksitas. Mungkin jumlah mahasiswa, kalau saya contohkan di kelas ini ya, mungkin jumlah mahasiswa, jumlah komponen elektronika yang ada di sini itu akan mempengaruhi, sehingga kita memerlukan sebuah cara bagaimana menurunkan suhu ini. Itu adalah sebagai contohnya. Artinya, secara garis besar, algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang lebih kompleks sehingga data kita itu lebih bagus. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Mungkin teman-teman yang lain? Oke. Sebagai contoh di sini ada fuzzy logic dalam sistem kendali adaptif. Apa itu fuzzy? Seperti yang saya katakan tadi, fuzzy ini adalah sebuah metode di mana metode ini digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau di sistem kendali adaptif, artinya metode ini digunakan untuk mengatur parameter. Ingat, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah untuk mengatur parameter dalam sistem kendali sehingga dia dapat beradaptasi. Sebagai contoh, saya hanya membaca buku A, B, C, D. Nah, pada saat di kelas, bagaimana saya merangkaikan huruf itu tadi menjadi sebuah kalimat, sehingga diperlukan sebuah algoritma untuk merangkai kata itu, sehingga saya dapat berbicara dengan kalian. Oke. Nah, contoh aplikasinya. Kenapa di sini lebih ke pengaturan suhu, ada kendaraan otonom? Pertanyaannya sekarang adalah, sistem fuzzy ini atau logika fuzzy ini disebut logika kabur, logika yang semu atau kita kenal dengan abu-abu. Kenapa dia disebut abu-abu? Sebagai contoh, bisakah kalian menerjemahkan cantik? Hah? Nggak bisa, relatif soalnya. Relatif, oke. Nah, bisakah kalian menerjemahkan kata makanan ini enak? Titus mungkin? Oke. Sulit kan? Nah, saya rubah sekarang. Saya kasih rank 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Cantik. Cantik itu menurut kamu ringnya maksimal berapa? 10. Yang lain? 9. Itu kan tergantung kriteria. Nah, metode fuzzy ini digunakan untuk menerjemahkan ketidakpastian itu tadi. Cantik. Cantik itu cantik yang bagaimana? Relatif menurut kita. Iya kan? Enak. Enak menurut siapa? Kalau menurut saya, nasi goreng ini asin. Tapi menurut kalian, oh ini terlalu manis, Pak. Ya kan berbeda. Lidah orang kan berbeda. Tuh. Oke. Kita lanjut. Dalam aplikasi industri, ada 4 pemodelan sistem kendali adaptif yang dipakai. Yang pertama adalah penjadwalan gain, ada adaptive model reference, ada kendali adaptif swatala, ada kendali adaptif optimasi berganda. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai penjadwalan gain. Kalau kita berbicara penjadwalan gain, gambarannya itu adalah sistem yang kompleks. Seperti contoh di sistem penerbangan. Sistemnya pesawat itu kan kompleks, baik dari ketinggian, terus aerodinamikanya, ya kan, kendalinya itu kompleks, sehingga diperlukan penjadwalan gini tadi. Kapan dan bagaimana itu nanti akan saya jelaskan di belakang.
Nah, secara umum dari 4 sistem ini yang paling sering digunakan adalah model Reference Adaptive Control atau kita kenal dengan MRAC. Di sini adalah kendali adaptif reference model. Jadi kita modelkan dia. Jadi kita modelkan untuk menggambarkan sesuatu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada gambaran? Belum ada, oke. Kita masuk ke penjadwalan gain. Secara umum kita tahu bahwasanya sistem kontrol itu input apa? Input, proses, output. Oke. Kita lihat di penjadwalan gain. Ada di sini penjelasannya adalah sistem kendali ini membutuhkan peramalan, ya kan? Ingat ada sebuah peramalan di sini. Di mana dalam kondisi tertentu jika dinamika sebuah perubahan proses dapat diketahui dengan baik di bawah kondisi-kondisi suatu prosesnya. Kalau kita melihat penjelasan ini ribet sekali, ya kan? Kita perhatikan ke diagram yang ada di sini. Nah, di sini ada sinyal masukan atau sinyal komando. Kalau di persamaannya itu disebut dengan UC. U itu adalah sinyal, C-nya adalah komando. Di sini ada UC, sinyal komando. Oke, di mana sinyal komando ini masuk ke dalam controller, ya kan? Kalau di dalam elektronika itu inputnya dari sensor, setelah dari sensor masuk ke mana? Apa? Microcontroller. Setelah itu baru ke output. Nah, kontrolernya ini ada. Kita tidak tahu kontrolnya pakai apa. Kita anggap dia kontrol gitu aja kan. Ada sinyal kendali. Apa bedanya sinyal komando sama sinyal kendali? Sensor itu mengambil data input, ya kan? Dari input masuk ke kontrol. Misalkan ini sensor suhu. Artinya sensor suhu di sini dijadikan sebagai input, data input. Data input masuk ke controller. Controller ini memberikan sinyal untuk diproses di mikrokontrollernya itu, ya kan? Memberikan sinyal, makanya di sini disebut sebagai sinyal kendali. Nah, sinyal kendali ini nanti akan diproses. Proses untuk menghasilkan output. Outputnya dalam bentuk misalkan gerakan, putaran atau RPM tadi, ya kan? Kecepatan kipas dan lain sebagainya. Namun, perlu diperhatikan, di sini ada sistem close, ya kan? Di mana setelah proses, ini tidak langsung ke output. Ada 2 proses, di mana proses ini keluaran yang pertama itu bisa output di sini masuk ke controller. Yang kedua adalah hasil dari proses ini dijadwalkan gain. Nah, kondisi ini, kondisi sinyal yang ada di sini itu adalah kondisi operasi. Nah, dari kondisi operasi ini masuk ke penjadwalan gain. Setelah penjadwalan gain, keluar berubah sinyalnya adalah parameter kontrol. Jadi sudah dalam bentuk parameter yang akan dikontrol. Di mana parameter ini nanti akan dimasukkan lagi ke controller dengan sinyal yang ada di sini, sinyal outputnya yang di sini tadi masuk ke controller juga dijadikan sebagai input yang kedua untuk mendapatkan output yang baru. Makanya secara umum penjadwalan gain ini disebut penjadwalan yang rumit karena sering dipakai di penerbangan. Itu adalah gambarannya. Sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan? Paul mungkin? Yang lain? Belum ada. Oke. Kita masuk ke kendali adaptif model acuan. Kalau kita berbicara model acuan di sini saya ibaratkan kendali untuk motor AC, ya kan? Kemarin yang sudah mengikuti praktikum konversi, itu kan mengetahui bahwasanya pada saat diberi nilai tegangan 0 sampai dengan berapa kemarin?
100, 100, 160, 160, apa 120? 120. Nah, pada saat nilai tegangan sekitar 80, itu kan akan terjadi penurunan, ya kan? Sehingga dia naik, yang harusnya pada saat nilai tegangannya naik, itu jadi naik, nah di situ terjadi penurunan sedikit, ya kan? Nah, pemodelan seperti ini digunakan untuk menstabilkan itu tadi. Secara umum, ini yang paling sering digunakan di industri. Kenapa seperti itu? Karena di industri itu kan lebih banyak implementasi pada motor. Nah, motor-motor itu lebih mudah dikendalikan dengan pemodelan acuan. Dimodelkan dulu, baru nanti acuannya seperti apa. Misalkan gini, acuannya saya ingin dia tetap stabil. Kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Respon kendalinya, dia tidak stabil pada kondisi tertentu. Anggaplah tegangan atau waktu tertentu, dia akan mengalami state, ya kan? Nah, tapi dengan kita menggunakan model acuan ini, dari awal start, kita akan bisa melihat dia tetap kondisinya tidak seperti ini. Jadi lebih cepat stabil. Oke. Nah, model acuan ini seperti pada penjadwalan gain, perlu diperhatikan di sini adalah sinyal komando atau sinyal masukan. Di sini adalah UC, ada kendali adaptifnya, ada sinyal kendalinya atau kita kenal dengan U, ada proses, ada output. Y-nya adalah output. Yang membedakan di sini adalah di sini ada mekanisme adaptasi, di mana mekanisme adaptasi ini juga dipengaruhi oleh model acuan. Nah, model acuan dan mekanisme adaptasi ini yang akan membuat kalau di contoh ini dia akan lebih cepat stabil. Oke? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Oke. Nah, begitu juga dengan sistem kendali swatala atau kita kenal dengan stack, di mana di sini adalah merupakan pengendali yang membentuk identifikasi simultan terhadap parameter proses yang tidak diketahui secara eksak. Perlu diperhatikan di sini semuanya sistem closed loop, yang membedakan adalah stacknya atau swatala ini yang di dalam garis merah ini. Artinya ada pengendali, ada estimasi, ada perancangan kontrol. Prosesnya kita abaikan. Ini adalah 3 komponen utama untuk swatala. Nah, bagaimana merancang sistem kendali adaptif? Yang pertama, kalau kita berbicara bagaimana kita merancang, itu ada identifikasi sistem. Seperti yang disebutkan tadi, ada pemilihan model adaptasi, ada perancangan algoritma, dan ada implementasi. Dari sini, dari 4 kriteria ini, barulah kita akan tahu dinamika proses. Kita menginginkan yang bagaimana sih? Kan gitu. Nah, ingat yang membedakan adalah sistem kendali adaptif dengan sistem kendali biasa, itu apa? Kalau sistem kendali adaptif adalah, sistem kendali adaptif itu yang bagaimana sih? Sistem yang bisa beradaptasi. Oke. Kalau sistem kendali biasa itu dia hanya on off, ya kan? Nah, ingat di sini kalau parameternya dapat berubah-ubah, itu adalah sistem kendali adaptif. Kalau parameternya tetap atau on off seperti lampu, itu kendali umum. Itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Mungkin tentang bagaimana merancang algoritma dan lain sebagainya? Is this? Apa? Putri? Apa yang mau tanyakan? Hah? Oke, kita masuk ke kendali adaptif fungsi ganda. Nah, di kendali adaptif fungsi ganda itu pada dasarnya sama dengan sistem kendali sebelumnya. Namun di sini lebih simpel karena fungsi ganda, maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kalkulasi
dan aturan kendali. Itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Sistem ini itu mempunyai tujuan untuk menentukan aturan kendali yang optimal, di mana dia memberikan kesetimbangan. Kesetimbangannya adalah kesetimbangan yang tepat. Oke, sampai sini. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita ketemu dalam pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan mengimplementasikan tentang sistem kendali adaptif. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.